Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa terlebih dahulu, mari kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat, mendapat berkah, serta tidak mudah dilupa. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 2, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Nah, di sini sudah ada ayam sama telur ayam. Waduh, mau ngapain ini? Nah, kita lihat dulu deh kalau begitu. Di sini kita akan preview apa sih yang akan kita lakukan terhadap materi tersebut. Nah, di sini sudah ada satu kasus, yaitu Bapak Nurdin memiliki sebuah peternakan ayam. 2 hari yang lalu, Pak Nurdin melakukan panen terhadap ternak ayam potongnya. Ayam yang dipanen sebanyak 500 ekor. Ayam tersebut didistribusikan ke beberapa penjual pasar. Terdapat 4 pasar yang merupakan langganan Pak Nurdin dalam menjual ayamnya. Berapakah jumlah ayam yang harus diberikan Pak Nurdin ke masing-masing pasar agar terjual secara merata? Agar dapat menjawab soal tersebut, mari kita simak pelajaran hari ini dengan seksama. Jangan lupa ditulis hal-hal yang penting ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah operasi hitung bilangan cacah terdiri dari operasi hitung bilangan cacah, kemudian yang kedua yaitu pembulatan dan penaksiran bilangan. Ketiga, ada pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, untuk operasi hitung bilangan cacah sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan. Kemudian, operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian, operasi hitung pembagian, dan operasi hitung campuran. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini dalam operasi hitung penjumlahan, yaitu mengoperasikan atau menghitung 2 bilangan cacah yang nilainya lebih dari 2 digit secara mudah dengan cara bersusun ke bawah. Kemudian ada 2 cara, yaitu ada penjumlahan dengan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Yaitu penjumlahan yang operasi penjumlahannya tidak memerlukan angka yang disimpan di atas angka yang dijumlahkan. Contohnya, bilangan 253 ditambah 421. Nah, di sini sudah ada langkahnya nih cara mengerjakannya. Jadi kalian tidak susah-susah lagi dalam berhitung. Yang pertama, susun angka di atas secara bersusun ke bawah sesuai dengan aturan menghitung bersusun. Angka satuan lurus dengan angka satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya, sebanyak digit pada bilangan yang akan kita jumlahkan. Kemudian langkah kedua, beri garis lurus, kemudian berikan simbol penjumlahan di sebelah kanan garis lurus yang telah dibuat. Baiklah, mari kita tulis seperti ini ya anak-anak. Contohnya tadi 253. Kemudian ditambahkan dengan 421. Nah, kita beri garis lurus dan simbol penjumlahan. Ingat ya, bilangan 3 harus lurus dengan bilangan 3 yaitu sebagai satuan, bilangan 5 lurus dengan bilangan 5 sebagai puluhan, 2 dan 4 sebagai ratusan. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Ya, hasilnya juga harus lurus. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 6. Maka dari operasi penjumlahan 2 bilangan tersebut menghasilkan 674. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, langkah yang ketiga, letakkan hasil secara lurus ke bawah yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah
penjumlahan dengan menyimpan. Kalau tadi tanpa menyimpan, sekarang penjumlahan dengan menyimpan. Penjumlahan dengan menyimpan adalah penjumlahan yang hasilnya melewati batas bilangan 10. Jadi kalau sudah melewati bilangan 10 ke atas, maka dia harus disimpan di depannya atau di depan bilangan puluhan seperti itu ya. Sehingga harus disimpan sesuai dengan urutan bilangan yang akan dijumlahkan. Contohnya 427 ditambah 369. Wah, ini sudah pasti ada yang disimpan ya. Caranya adalah sama seperti tadi waktu kita mengerjakan di awal. Hanya saja di sini kita ini ya, di sini kita jadi contohnya tadi sebentar, di sini operasi hitung pengurangan. Sebentar, kita coba dulu cek tadi di sini. Kita tadi terlewat ya. Jadi di sini tadi kita sudah di ini slide yang ini. Oke, kita lihat dulu sebentar. Kemudian, nah ini belum ya, belum di pengurangan meminjam. Jadi tadi kita di, nah di sini kita di sini. Oke, kita mulai. Nah, penjumlahan dengan menyimpan. Contohnya 427 ditambah 369. Maka caranya adalah, ingat yang pertama tadi kita tulis dulu ke bawah. 427. Nah, ditambah dengan 369. 369. Nah, kemudian kita tambahkan beri garis lurus dan tanda penjumlahan. Ingat ya, tanda penjumlahan harus lurus dengan garis lurus yang bawahnya ini. Kemudian 9 ditambah 7 hasilnya 16. Maka kita tulis satuannya 6, puluhan yang kita simpan di atas 1. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 ditambah 6 hasilnya 9. Kemudian 4 ditambah 3 hasilnya 7. Maka jawabannya adalah 796. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke operasi hitung pengurangan. Pengurangan tanpa meminjam yang pertama. Yaitu operasi pengurangan yang dilakukan tanpa meminjam angka lainnya untuk melakukan pengurangan terhadap dua bilangan cacah atau lebih. Langkah yang pertama, susun angka di atas secara bersusun ke bawah. Sesuai dengan aturan menghitung bersusun, yaitu angka satuan lurus dengan angka satuan. Seperti yang tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kemudian beri garis lurus, sama seperti penjumlahan, bedanya dia menggunakan simbol pengurangan. Nah, di sini contohnya ada 389 dikurang 142. Ingat ya tadi tanpa meminjam, berarti otomatis pasti bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Maka kita tuliskan 300. Sini kita tuliskan dulu 389 kita kurang dengan 142. Maka kita kurangkan 9 dikurang 2 hasilnya 7. Kemudian 8 dikurang 4 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 4 ya. Kita tulis 4 di sini. Kemudian 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka hasil dari operasi tersebut atau contoh tersebut adalah 247. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Yang kedua ada pengurangan dengan meminjam. Kalau tadi tanpa meminjam, maka sekarang yaitu dengan meminjam. Yaitu operasi pengurangan yang membutuhkan pinjaman angka di depan angka yang akan dikurangkan. Karena angka yang dikurangkan tidak dapat membagi atau tidak dapat mengurangi angka yang lebih besar. Contohnya 245 dikurang 197. Kita tuliskan kembali, ingat. Kita tuliskan kembali 200. Di sini ya, 245 dikurang 197. Nah, kita kurangkan. Sekarang 5 dikurang 7 bisa tidak?
Kalau tidak bisa, maka kita pinjam dari yang depan. Karena kita pinjam yang depan satu angka, maka ini jadi bilangan 3 ya. Yang di belakang ini, yang ini 5-nya jadi bilangan 15. Maka 15 dikurang 7 hasilnya 8. Pintar. Kemudian 3 dikurang 9 juga tidak bisa, maka pinjam dari depannya. Bilangan yang tadi 2 maka menjadi bilangan 1. Dan di sini kita pinjam 1, maka jawabannya 13. 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4. Maka hasil pengurangan dari 245 dikurang 197 adalah 48. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang operasi hitung perkalian. Ini caranya agak berbeda sedikit, tapi pada prinsipnya sama ya. Yang itu, mengalihkan dua bilangan dengan cara bersusun akan mempermudah kita dalam berhitung apabila bilangan yang akan dikalikan adalah bilangan yang terdiri dari 2 digit atau lebih. Ingat 2 digit ya. Jadi misalkan ada bilangan 51 gitu, atau ada bilangan 74 dikalikan dengan 12. Nah, bingung kan karena banyak banget. Jadi kita menggunakan operasi hitung bersusun. Langkahnya, susunlah bilangan yang akan dikalikan dengan cara bersusun ke bawah sesuai dengan aturan tempat bilangan, sama seperti pada saat penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Kemudian, beri garis lurus, letakkan simbol perkalian di sebelah kanan garis tersebut. Nah, yang ketiga, kalikan satuan dengan satuan. Jika hasilnya lebih dari 10, simpanlah bilangan puluhan yang diperoleh di atas bilangan yang berada di depan satuannya. Seperti itu ya. Contohnya 24 dikali 14. Kita tuliskan di sini. Cara mengerjakannya adalah 24 dikali dengan 14. Nah, kita kalikan. Ingat, yang pertama adalah satuan dikali dengan satuan, yaitu 4 dikali 4 berapa? 16 ya. Maka satuannya kita tulis, puluhannya kita simpan di atas ini. Setelah itu, puluhan dikalikan dengan satuan. Berarti 2 dikali 4 berapa? Ini ya yang dikali ya. 2 dikali 4 berarti 8. Ditambah dengan 1 tadi yang kita simpan. 9 hasilnya. Baru kita tulis. Di sini 9. Kemudian 4 dikali 1. Satuan dikalikan dengan puluhan. Yang ini ya. Maka 4 kali 1 hasilnya 4. Kemudian langsung taruh di depan sini. 4. Kemudian puluhan dengan puluhan. 2 dikali 1 berapa tadi? 2. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Ya. 6-nya tetap ke bawah turun. Kemudian 9 ditambah 4 hasilnya 13. Simpan satunya di atas. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka jawaban dari 24 dikali 14 adalah 336. Seperti itu ya. Bisa nanti dicoba. Kemudian di sini adalah operasi hitung pembagian. Pembagian tanpa sisa dan ada juga pembagian dengan sisa. Yang pertama pembagian tanpa sisa, yaitu pembagian yang dibagi habis dan menghasilkan sisa berupa angka 0. Pembagian dapat dilakukan dengan mudah secara bersusun apabila pembagian tersebut merupakan pembagian lebih dari 2 angka terhadap 1 angka pembagi. Kemudian di sini yang B, pembagian dengan sisa, yaitu operasi hitung pembagian yang hasilnya berupa bilangan bulat dan masih menyisakan sisa suatu bilangan atau suatu bilangan sisa. Besarnya bilangan sisa biasanya selalu lebih kecil dari bilangan pembaginya. Contohnya di sini pembagian tanpa sisa. Yang pertama, tulis bilangan yang akan dibagi di dalam tanda pembagian bersusun. Nah, tanda pembagian itu seperti ini ya. Jadi kalau tanda pembagian bersusun itu seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu dibagi ya. Turun ke bawah, mendatar ke samping. Seperti menggambar sudut. Kemudian kita lanjut. Langkah kedua, tuliskan bilangan pembagi di sebelah kiri bilangan yang akan dibagi. Sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri itu di bagian sininya. Nih yang Ibu kasih titik-titik ini. Kemudian
Langkah 3-nya, gunakan satu angka terlebih dahulu untuk membagi bilangan pembagi. Jika tidak bisa, gunakan 2 angka untuk membagi bilangan pembagi. Tuliskan hasil bagi di atas tanda pembagian, kemudian hasilnya dikalikan dan diletakkan di bawah bilangan yang digunakan untuk membagi. Nanti Ibu akan berikan contoh. Kurangkan bilangan yang dibagi, kemudian letakkan sisanya di bawah bilangan yang telah dikurangkan. Langkah 6, jika masih ada bilangan yang belum digunakan untuk membagi, letakkan bilangan tersebut ke bawah secara lurus agar bilangan tersebut dapat membagi bilangan pembagi. Nah, nanti langkah-langkah seperti ini bisa kalian tulis di buku kalian agar nanti kalian bisa lebih mudah mengerjakan soal ya. Kemudian langkah ke-7, letakkan hasil perkalian dari hasil bagi dan bilangan pembagi di bawah bilangan yang membagi. Temukan hasil yang berupa bilangan bulat sehingga menghasilkan sisa 0. Karena ini tanpa sisa, jadi kalau tanpa sisa itu hasil akhirnya itu sisanya harus bernilai 0, seperti itu ya. Kemudian di sini contoh pembagian tanpa sisa, 260 dibagi 4. Nah, di sini mari kita kerjakan bersama. Yang pertama, tuliskan dulu 260. Nah, dibagi, ingat tanda pembagi, dibagi dengan 4 ya. 4-4-nya ditulis di sebelah kiri dari tanda pembagi. Kemudian, lihat yang pertama, bilangan 2 apakah bisa membagi bilangan 4? Tidak bisa ya. Jika tidak bisa dan dia lebih dari 1 digit, maka kita pakai 2 digit. Sekarang, 26 dibagi 4, apakah bisa? Atau 4 kali berapa yang hasilnya 26? Maka hasilnya adalah 6, karena 6 dikali 4 adalah 24. Kita tulis hasilnya di atas, 6. Kemudian 6 tadi kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 24. Tulis di bawahnya bilangan yang sudah kita pakai. Ini. Kemudian kita kurangkan. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Kemudian angka 0-nya turun lurus ke bawah sini. Menjadi tetap 0 ya. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita kurangkan lagi. Sehingga 20 dikurang 20 hasilnya 0. Ingat, jika tadi dia hanya satu bilangan tidak bisa membagi bilangan yang pembaginya, maka kita turunkan 0-nya atau bilangan di belakangnya agar dapat membagi bilangan pembagi ini. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Pembagian dengan sisa. Sekarang dia ada sisanya. Dan sisanya bukan bilangan 0, tetapi ada suatu bilangan yang lebih kecil dari pembagi atau bilangan pembagi. Sini contoh pembagian dengan sisa yaitu 329 dibagi 3. Berapa hasilnya? Ingat, kita tuliskan dulu ya. 329 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Berarti hasilnya 1. Maka 1 dikali 3 berapa? 3. Tulis di bawahnya. Kita kurangkan. Nah, kemudian kita turunkan bilangan 2. 2-nya kita turunkan. Kemudian apakah 2 bisa membagi 3? Ternyata tidak bisa. Maka kita turunkan lagi bilangan 9. Jadinya 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 29? Tidak boleh melebihi ya, karena yang kita cari adalah bilangan 29. Maka 3 dikali 9. Maka kita tulis di sini 9 di hasil baginya. Kemudian 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. Nah, kemudian kita kurangkan lagi. 9 dikurang 7 hasilnya 2. Karena 2 dikurang 2 hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis ya. Coba sekarang diperhatikan. Hasil baginya adalah 19. Sementara pembaginya atau bilangan baginya 3. Dan sisanya adalah 2. Seperti itu ya. Jadi dia hanya bisa dibagi sampai sini saja tanpa perlu dilanjutkan. Karena jika dilanjutkan dia akan menghasilkan koma atau desimal di sini ya. Koma sekian 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 seperti itu. Kita lanjut. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung suatu bilangan dengan memperhatikan aturan tanda hitung. Nah,
tingkatan operasi berhitung yang pertama adalah tanda kurung. Apabila terdapat tanda kurung dalam suatu pengerjaan berhitung, maka bagian ini dihitung terlebih dahulu dibandingkan tanda berhitung lainnya. Kemudian tanda perkalian dan pembagian sama kuatnya, tergantung siapa yang lebih dahulu berada pada urutan berhitung. Utamakan yang berada di sebelah kiri. Jadi misalkan ada 3 dikali 5 dibagi 7. Berarti yang dikerjakan duluan adalah perkalian, yang di sebelah kiri ya. Kemudian yang ketiga, tanda penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Yang keempat, urutan di atas tidak boleh diubah atau dibolak-balik ya. Jadi misalkan nanti kalau misalkan ada perkalian dan penjumlahan, tetapi yang dikerjakan penjumlahan dulu, itu tidak boleh ya, itu salah. Jadi harus yang dikerjakan sesuai dengan tingkat operasi berhitung atau tingkat kekuatan simbol berhitungnya. Ingat tadi, yang pertama ada kurung, yang kedua kali atau bagi, yang ketiga tambah atau kurang. Di sini sudah ada contoh. Yang pertama 24 ditambah 5 dikali 7. Nah, kita kerjakan dulu nih soal nomor 1. Soal nomor 1 kita kerjakan. Nah, di sini ada 24 ditambah 5 dikali 7. Kira-kira mana sih yang duluan dikerjakan? Penjumlahan dulu atau perkalian dulu? Iya, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya dulu ya, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Maka 24-nya tetap kita tulis. Nah, kemudian ditambah. Nah, di sini sekarang kita mengerjakan perkaliannya dulu ya. Jadi 5 dikali 7 berapa anak-anak? Iya, 35. Kita tulis 35. Jadi nggak boleh 24 ditambah 5 dulu. Atau sebaliknya gitu ya. Jadi harus perkaliannya dulu dikerjakan, baru penjumlahannya. Maka 24 ditambah 35 kita gunakan cara bersusun kalau kalian bingung menghitungnya. Maka di sini 24 ditambah 35 ditambahkan, berarti 4 ditambah 5 9, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka di sini jawabannya adalah 59. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita coba lagi nomor 2. Nah, nomor 2 di sini ada tanda kurung. Maka kita harus kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Jadi nggak boleh 15 dikurang 10 dulu ya. Jadi harus dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, dalam kurung sudah ada 3 dikali 15. Kita tulis lagi di sini. 3 dikali 15. Nah, dikurang 10. Berapa hasilnya? Gitu ya. Maka kita harus mengerjakan ini dulu. 3 dikali 15. Kalian bisa menggunakan hitung bersusun. 15 dikali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Simpan satunya. Atau di sini juga boleh. 1 dikali 3 hasilnya 3. Ditambahkan dengan 1 tadi jadi 4. Maka hasilnya adalah 45. Dikurang 10. Maka jawabannya 35. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 yaitu 18 dibagi 3 dikurang 2. Kira-kira mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Pembagian atau pengurangan? Iya, benar sekali pembagian ya. Maka di sini 18 dibagi 3 dikurang 2 hasilnya adalah, kita bagi dulu 18 dengan 3. Berapa hasilnya anak-anak? 6. Pintar sekali ya. Dikurang dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Hebat. Benar ya. Jadi nanti ketika kalian melakukan operasi hitung bilangan cacat tidak salah-salah lagi. Jadi sudah tahu tata caranya seperti apa ya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Jadi pertemuan kita pada hari ini cuma sampai sini dulu. Untuk latihan soal akan Ibu kirimkan ya nanti latihan soalnya, agar kalian bisa berlatih bagaimana cara mengerjakan
operasi hitung bilangan Caca pada hari ini. Ini baru di sub yang pertama ya, belum yang di kedua dan yang ketiga, karena tadi ada 3. Oke, kalau begitu cukup sekian anak-anak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.